Ya, saya sudah ditemani oleh Kepala Badan Pangan Nasional, ada Pak Arief Prasetyo. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arief. Tadi kita sudah wawancara sama pembeli, kemudian ada wawancara pedagang. Ini juga merasakan keresahan adanya kenaikan harga telur ini sampai dengan 31.000. Tapi sebenarnya penyebabnya apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa harga telur tinggi. Jadi yang pertama ini adalah kesetimbangan baru. Ya, di mana biaya-biaya produksi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu memang ada kenaikan. Ya, memang ada kenaikan variabel-variabel cost-nya sehingga harga ini memang menyesuaikan. Tetapi kalau angka ini bertahan 30.000 sampai dengan seminggu ini, kami akan lakukan operasi pasar. Sehingga sebenarnya kami itu sudah memfasilitasi mulai end to end. End to end itu begini. Pada saat harga jagung di atas 5.000, 5.500, ya, kami fasilitasi distribusi dari sentra-sentra produksi jagung sebagai pakan. Jadi kalau telur nih urutannya mulai dari pakan nih. Pakannya kita bantu fasilitasi, mulai dari Sumbawa, dari Dompu, bertemu langsung nih dengan Gubernur NTB, karena di sana oversupply, di beberapa lokasi defisit. Sehingga tugas kita adalah memindahkan stok dari yang surplus ke daerah defisit. Nah, itu sudah kita lakukan. Artinya tidak ada alasan dari jagungnya kan. Kemudian ada komponen pakan import, ya. Jadi pakan import itu yang memang kita nggak bisa kendalikan, ya. Jadi ini memang harus disiapkan juga oleh lokal, ya, produksinya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi setelah itu adalah distribusi. Ya, kita lihat distribusi hari ini memang ada peningkatan juga, ya. Kemudian setelah itu sampai di teman-teman di pedagang atau distributor dulu. Nah, kalau saya lihat tadi kita keliling juga beberapa hari terakhir, telur ini sebenarnya angkanya yang wajar antara 27.000 sampai 29.000. Itu angka yang wajar hari ini. Nggak mungkin lagi dikembalikan ke harga 22-23.000 seperti tahun lalu. Karena memang hari ini ada kesetimbangan baru. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti ke depan adalah atau sudah kita jalankan hari ini, kita sudah kumpulkan seluruh asosiasi telur, asosiasi pedagang telur, kemudian ayam boiler, kemudian jagung, ya, kemudian daerah sentra produksi, kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, tentunya ya di-lead langsung oleh Badan Pangan Nasional, gitu ya, untuk melihat komposisi yang benar. Misalnya harga acuan untuk pembelian berapa, harga acuan untuk penjualan berapa. Nah, ini sebenarnya kita udah sepakat nih. Dan saya kemarin udah bertemu juga sama teman-teman asosiasi untuk peternak layer, ya, menyampaikan bahwa seharusnya Pak Arief angkanya ini tidak lebih dari 30.000. Hari ini turun sebenarnya, sebelumnya 32.000, 31. Nah, ini mungkin dalam waktu 1-2 hari ini akan sekitar 30.000. Hari Rabu kita akan lakukan operasi pasar. Baik, hari Rabu minggu ini akan dilakukan intervensi terkait dengan operasi pasar dan diharapkan bisa turun, bahkan lebih cepat daripada targetnya Pak Jokowi yang bilang 2 minggu harus turun. Nah, tapi selain harga pakan yang menyebabkan kemudian kenaikan harga telur, ada juga terkait dengan isu pengadaan atau permintaan dari bansos itu sendiri yang disebut-sebut ini juga ikut menaikkan harga telur, Pak Arief. Gini, bijaknya begini, niat kita semua kan membantu ya, untuk bansos, bantalan sosial, dan lain-lain. Itu kan membantu masyarakat. Memang yang baik kalau untuk telur, itu kita harusnya mengadakannya rutin, jangan diropel 3 kali atau 4 kali. Kenapa? Karena telur ini agak berbeda. Yang pertama adalah shelf life-nya pendek. Ya. Kemudian yang kedua, kita tuh nggak bisa memaksa telur nih ayam ini harus bertelur terus banyak gitu ya, nggak bisa. Sehingga harus diatur kebutuhannya berapa, ya. Kemudian indukannya itu berapa, DOC-nya berapa, itu harus diurut dari depan. Apabila ada lonjakan yang signifikan dalam 1 bulan, misalnya 3-4 kali diserap, gitu ya, tetap akan kembali ke masyarakat. Tetapi yang regulernya itu akan tinggi. Nah, pada saat yang regulernya shortage lah bahasanya gitu ya. Pada saat yang regulernya itu ketarik sekian banyak, itu akan mempengaruhi harga. Nah, oleh karena itu yang paling baik ini adalah kita hand in hand nih. Harusnya kita semua mempersiapkan dengan baik. Kebutuhan setiap bulan berapa. Jadi kalau di Badan Pangan itu hari ini kami punya neraca pangan. 1 tahun kita perlu berapa. Kemudian dibagi nih, tiap bulan berapa. Nah, saya menghimbau setiap daerah
dinas yang urusan pangan sudah punya neraca pangan. Baik, untuk mengatur itu tadi. Iya ya, Pak, betul, ya? nggak cuma telur ya, ini ada beras, ya ada daging, Dan komoditas-komoditas lainnya semua Pak ya. komoditas Baik. yang bahan pokok. Ya, ini terakhir Pak. Lalu kemudian realistiskah? Kemudian kalau misalnya tadi Pak Arief mengatakan target kurang dari 2 minggu bahwa harga-harga telur ini akan turun, apakah itu realistis dan bagaimana kemudian upaya dari BPN supaya tidak hanya telur yang naik, tapi juga menjaga komoditas-komoditas yang lain seperti beras ini juga tidak ikutan naik Pak? Apa, Pak? Nah, ini bahasa yang benar begini. Peternak, petani sejahtera, pedagangnya untung, masyarakatnya juga tersenyum. Jadi ini komposisi yang ideal. Baik. Nah, itu Badan Pangan ada di situ. Kenapa Pak Presiden meminta saya di Badan Pangan Nasional untuk melakukan ini semua? Karena ini yang mengkonsolidasikan antara beberapa kementerian, lembaga, dan asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Dan harusnya, ini omset nggak turun. Jadi kita diskusi sama tadi Mas Eko, omset nggak turun. Jam segini juga telurnya juga udah flush out, tinggal sedikit ya. Sehari juga masih bisa laku sekitar 100 kilo. Karena telur ini sumber protein yang murah ya. Tapi jangan kemurahan, kasihan nanti yang peternak layernya. Kasihan nanti pedagangnya gitu. Jadi berarti akan turun ya Pak ya? Akan turun di minggu ini ya Pak ya? turun tetapi wajar. Baik. Turun tetapi wajar. Jangan kembali ke 22.000, kasihan peternak layernya. Ini teman-teman peternak titip pesan sama kita. Baik. Jadi harga itu harus sama-sama. Stabil ya, Pak, ya? Iya, Yang penting kita jagain. 26 sampai 28.000. Satu Apa lagi. Pak? Singkat saja Pak. Iya, di Indonesia hari ini ketersediaan aman. Hanya kita memang harus mengatur harga. Oke. Jadi nggak usah khawatir kalau kita lihat di pasar ini semua Tersedia bahan ya, pokok Pak, ya? semua hari ini tersedia. Baik. Di negara lain belum tentu ya. Kita punya uang belum tentu barangnya tersedia. Baik. Tapi di Indonesia kita terima Semuanya kasih tersedia. sama petani, sama peternak, sama nelayan, Kementerian Pertanian kita harus terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Arief Prasetyo, Kepala BPN telah berbincang bersama kami dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya ada target bahkan sampai dengan minggu ini bahwa harga telur nantinya bisa akan turun kembali normal yaitu sekitar 26 sampai dengan 28.000. Kita akan lihat bagaimana upaya realisasinya seperti apa praktiknya di lapangan, apakah benar bisa terjadi seperti itu. Kita akan sama-sama nantikan kebijakan dari pemerintah dan juga BPN dalam menanggulangi terkait kenaikan harga ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Naila dan juga Marvin di studio. Tentunya menjadi harapan dari semua masyarakat adalah bisa segera turun lagi harga Itu telur dia. bisa kembali normal begitu. Terima kasih Jason atas informasinya melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta.